Itu pemirsa, OJK mencatat total hutang masyarakat Indonesia di layanan PayLater mencapai 30,36 triliun rupiah per November 2024. Henry mengatakan jumlah pengguna PayLater per November 2024 mencapai 16,4 juta debitur dengan 48,4 juta akun. Dari jumlah tersebut, 58,27% pengguna PayLater adalah perempuan. Otoritas Jasa Keuangan mencatat total utang masyarakat Indonesia di layanan PayLater mencapai 31,55 triliun rupiah per Juni 2025. Cuma lihat-lihat kok, kalimat itu mungkin jadi salah satu kalimat paling berbahaya sejak hadirnya marketplace dan layanan PayLater. Karena kenyataannya banyak orang awalnya hanya membuka aplikasi belanja untuk scrolling sebentar. Tetapi berapa menit kemudian barang belanjaannya udah ada dalam keranjang. Bener kan? Bahkan sekarang proses belanja jadi jauh lebih mudah karena adanya fitur Buy Now Pay Later atau yang sering kita kenal adalah Pay Later. Masalahnya dengan sistem ini, orang tetap bisa membeli barang meskipun belum memiliki uang saat itu juga. Fenomena inilah yang mulai banyak terlihat di kalangan mahasiswa. Gaya hidup konsumtif semakin meningkat karena sistem pembayaran digital membuat proses konsumsi menjadi sangat cepat, praktis, dan juga instan. Nah, kita lapar, tinggal beli makanan lewat aplikasi. Kalau kita butuh pakaian, tinggal check out aja. Lihat barang yang lucu dikit aja di TikTok, langsung cari itu di marketplace. Semua bisa kita lakukan hanya dengan satu genggaman aja. Akibatnya, banyak mahasiswa mulai terbiasa membeli sesuatu berdasarkan keinginan bukan lagi kebutuhan. Padahal, dalam ilmu ekonomi, terutama ekonomi moneter, perubahan pola konsumtif masyarakat seperti ini bukan hal yang sederhana. Ekonomi moneter tidak hanya membahas inflasi atau bank sentral, tetapi juga membahas bagaimana uang itu beredar, bagaimana masyarakat itu menggunakan uang, dan bagaimana sistem pembayaran itu mempengaruhi aktivitas ekonomi. Dalam perspektif ekonomi moneter, fenomena PayLater tadi dapat dijelaskan melalui teori kuantitas uang dari Irving Fisher, yang dimana MV sama dengan PT, dimana M adalah jumlah uang beredar, V adalah kecepatan peredaran uang, P peningkatan harga atau tingkat harga, sedangkan T adalah jumlah transaksi ekonomi. Nah, teori ini itu menjelaskan bahwa ketika transaksi ekonomi meningkat dan uang beredar semakin cepat, maka harga barang juga berpotensi ikut naik. Nah, dalam konteks PayLater, masyarakat itu dapat tetap melakukan konsumsi kan, meskipun belum memiliki uang secara langsung atau tunai. Nah, artinya sistem kredit digital seperti PayLater ini mampu meningkatkan aktivitas transaksi dalam ekonomi karena konsumsi menjadi lebih mudah dilakukan. Hal ini dapat kita lihat dari pertumbuhan layanan Buy Now Pay Later atau PayLater di Indonesia yang meningkat sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Data OJK menunjukkan bahwa total utang masyarakat melalui layanan PayLater di sektor perbankan mencapai 22,78 triliun pada Maret 25 dan tumbuh 32,18% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah rekening pengguna bahkan mencapai 24,59 juta akun. Selain itu, pada Juni 2025, total outstanding PayLater gabungan sektor perbankan dan multifinance mencapai 31,55 triliun. Nah, data ini menunjukkan bahwa kredit digital semakin menjadi bagian dari perilaku konsumtif masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Dalam teori konsumsi Keynes, konsumsi masyarakat itu cenderung meningkat ketika masyarakat merasa memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran. PayLater menciptakan ilusi bahwa kemampuan membeli karena seseorang dapat memperoleh barang terlebih dahulu dan membayarnya nanti. Akibatnya, banyak mahasiswa itu menjadi lebih impulsif dalam melakukan konsumsi. Fenomena ini diperkuat oleh media sosial dan budaya digital. Barang yang viral di TikTok atau Instagram seringkali memicu fear of missing out atau FOMO, sehingga mahasiswa terdorong untuk membeli barang demi mengikuti tren sosial media. Padahal sebagian besar pembelian tersebut termasuk konsumsi non-prioritas.
kualitas. Secara moneter, peningkatan konsumsi melalui kredit digital dapat berdampak kepada peningkatannya permintaan barang atau jasa. Jika permintaan meningkat lebih cepat dibandingkan ketersediaan barang di pasar, maka harga barang dapat mengalami kenaikan atau inflasi. Karena itu, BI atau Bank Indonesia dan OJK itu mulai memberikan perhatian lebih terhadap perkembangan sistem pembayaran digital dan layanan kredit berbasis teknologi finansial. Selain berpotensi meningkatkan konsumsi, penggunaan pay later tadi itu juga memiliki resiko terhadap stabilitas keuangan individu. Data di tahun 2026 menunjukkan bahwa outstanding pay later di Indonesia mencapai 56,3 triliun dengan pertumbuhan sekitar 86,7% secara tahunan. Namun, di sisi lain rasio kredit bermasalah. Pay later mencapai sekitar 5% lebih tinggi dibandingkan rata-rata kredit nasional. Hal ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat mulai mengalami kesulitan membayar tagihan kredit digital. Nah, mahasiswa menjadi kelompok yang cukup rentan karena berada di masa atau usia produktif dengan pengaruh lingkungan sosial yang sangat kuat, tetapi sebagian besar belum memiliki pendapatan tetap. Akibatnya, pay later sering digunakan bukan untuk kebutuhan mendesak, melainkan demi memenuhi gaya hidup dan validasi di sosial media. Sebenarnya, pay later bukan sesuatu yang sepenuhnya bisa dibilang buruk, tapi jika digunakan dengan bijak, layanan ini dapat membantu masyarakat mengatur pembayaran atau memenuhi kebutuhan yang mendesak. Namun, masalah muncul ketika pay later digunakan tanpa kontrol dan hanya demi memenuhi keinginan sesaat saja. Karena pada akhirnya persoalan utamanya bukan lagi terletak pada teknologinya, melainkan pada cara masyarakat menggunakan teknologi tersebut. Semakin mudah sistem pembayaran, semakin besar juga risiko perilaku konsumtif jika tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang baik. Oleh karena itu, fenomena pay later tidak lagi dapat dipandang dengan hanya sebagai perubahan gaya hidup digital, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika ekonomi moneter modern. Karena perkembangan teknologi pembayaran digital bukan hanya mengubah cara masyarakat bertransaksi, tetapi juga mengubah pola konsumsi, perilaku keuangan, dan stabilitas ekonomi masyarakat itu sendiri.